Abah ini ya, mengenai budidaya sorghum itu sudah hampir 20 tahun, kurang lebih itu. Tiada hari tanpa menanam sorghum. Saking kecintanya. Karena begini, benar-benar ini makanan padi non beras, tepung non terigu. Menurut informasi kan Indonesia katanya beli ya. Beras beli, tepung beli katanya ya. Kenapa? Yuk kita budidayakan bersama. Adik-adik yang cakep-cakep, selamat datang di kebun Abah ya. Semoga adik-adik semuanya itu bisa mengenal apa itu sorghum ya. Abah ini ya, mengenai budidaya sorghum itu sudah hampir 20 tahun, kurang lebih itu. Awalnya Abah menemukan satu tangkai sorghum di sana di dekat rumah makan Bugel, di sana itu di dekat pinggir sungai. Karena Abah saking cintanya kepada sorghum, terus dipetik, dibawa ke sini kebun ini, Pak, ditanam sama Abah. Ternyata bagus sekali itu. Nah, kalau ini bagian sorghum, bulirnya yang ini, yang dirontokkan seperti ini, kemudian setelah dirontokkan, kemudian disosok, sosok jadi beras gitu ya, jadi beras. Sudah jadi beras itu, apakah mau dibikin tepung lagi, apakah dibikin bubur lagi, begitu ya. Alhamdulillah semua bisa gitu ya. Nama saya adalah Haji Supardi. Umur Abah kurang lebih 85 tahun. Hari pikta sehari-hari Abah selalu menekuni di bidang tanaman sorghum. Kira-kira tahun 57 Abah masuk pendidikan di DBI Bogor ya, ketentaraan. Setelah tahun 57-58 sudah lulus, 1 tahun di Gembleng untuk menjadikan soldadu. Setelah itu, pelatihan demi latihan, kemudian Abah ditugaskan ke seluruh Indonesia. Alhamdulillah ya sekarang masih hidup gitu ya. Belum habis gitu ya perjuangan gitu. Setelah jadi ABRI itu pensiun, kembali kepada masyarakat yang menekuni bidang pertanian. Yang Abah temukan, yang ini namanya tongkol jantung. Yang seperti inilah yang ditemukan sama di pinggir jalan itu. Dibudidayakan sama Abah. Sampai sekarang ya inilah masih berkembang gitu. Yang satu lagi yang dikatakan telaga bodas mutiara. Yang putih. Ada yang putih. Nah, ini ada. Ini telaga bodas mutiara.
Jadi pertanyaan mengenai kapan ketemunya dan bagaimana tentang sorghum, begini ceritanya. Pada waktu Abah jalan-jalan di sawah gitu ya, kebetulan Abah punya sawah di seberang sana, di pinggir sawah ada satu tangkai atau satu pohon begini. Karena Abah tertarik mengenai tanam seperti ini, padahal awalnya belum tahu apa itu tanaman itu. 20 tahun yang lalu belum tahu Abah juga namanya. Nah, setelah Abah ambil, petik, kemudian ditanam, ya, ternyata berkembang bagus gitu. Nah, kemudian setelah berkembang, dipanen ceritanya. Setelah dipanen, dijemur, kemudian dirontokkan, disosoh. Setelah disosoh, ditumbuk. Dulu mah belum punya mesin. Alhamdulillah sekarang sudah ada. Ditumbuk jadi tepung. Nah, setelah jadi tepung, kami berikan kepada yang ahli tukang kue gitu. Siapa nih yang bisa bikin kue? Ternyata pada waktu itu ada teman Abah yang bikin kue bolu sorghum. Setelah mateng, rame-rame dimakan, ternyata enak. Tidak ada yang nguruk, tidak ada yang mati. Sampai sekarang. Itu ceritanya. Jadi caranya kalau mau kita nanam, yang pertama kita pengolahan tanah dulu. Itu semua sampah-sampah yang kering itu ditutup dengan pupuk, setelah ditutup dengan pupuk, ditutup dengan tanah. Nah, kira-kira kurang lebih 1 minggu lah, jangan terlalu cepat ditanam. Karena begini, kan masih panas pupuknya itu ya. Kalau ditanam pada waktu hari itu nggak bisa, jadi panas nanti buruk buruk pohonnya itu. Nah, jadi caranya itu sudah 1 minggu baru kita tanam. Kalau tentang tamu-tamu yang datang ke Abah ini ya, terutama dari mahasiswa perguruan tinggi, setiap akhir pendidikan tentang tanaman sorghum selalu ke Abah. Itu via ada yang via telepon juga ada. Katanya, Bah, ada bibit sorghum, ada, coba kirim, hanya itu saya mau mencoba, minta bibit, minta ilmu tentang budidaya, tentang manfaat dan sebagainya. Ya apa adanya Abah terangkan. Bagi-bagi ilmu kepada putra-putri Abah seluruh Indonesia yang mau. Kemudian selain perawatan, pasti kan tanaman ada hama yang menjadi penghambat pertumbuhan pohon sorghum itu apa, Bah? 1 burung, 2 tikus, ya, bermacam-macam aja lah gitu ya. Semua apa yang bisa makan sama pohon sorghum itu dia makan gitu. Jadi caranya supaya untuk antisipasinya tanam yang banyak ya, burung makan, firman makan, nggak gitu. Itu kita berbagi ya. Nah, kita berbagi. Kebayang sama saya dari 1 butir ini tumbuh berbuah menjadi sebanyak gini ya, Pak ya. Betul. Kalau cuma dimakan sama burung berapa butir, Mas? Iya. Enggak masalahnya. Kita harus ikhlas saja gitu ya. Kita belajar belajar dermawan gitu ya. Berbagi rezeki sama burung gitu. Pada alam gitu. Yuk makan sekenyang-kenyangnya gitu. Tapi burungnya suka bilang terima kasih enggak sama? Bilang terima kasih. Cet. Bersihkan dulu beras sorghumnya, membuang kotoran-kotoran yang ada di beras. Sama sih nyucinya seperti beras biasa, asapnya juga sama.
sudah tidak ada air, kita matikan kompornya. Kita mengganti beras dengan sorghum karena nilai kadar nutrisinya yang cukup bagus dan insya Allah tidak akan menyebabkan diabetes. Ini juga sebagai salah satu alternatif untuk para penderita diabetes, kolesterol dan jantung. Maka keluarga kami biasa mengkonsumsi dengan masak sorghum, nasi sorghum. Dulu mah ya, kalau untuk penerus tentang sorghum ini dulunya sudah Abah juga hampir putus harapan siapa ini yang mau meneruskan. Ternyata sekarang Abah kan punya putra 5. Yang kelima inilah si bungsu namanya Neneng Hajah Supriyateningsih. Inilah pewaris utama tentang sorghum. Dia bersedia, dia sudah lumayan, bukan lumayan ya. Ya sudah mengertilah untuk meneruskan di dalam kelanjutan tentang sorghum ini. Untuk sorghum, kenapa ditanam di Desa Bojongmanggu? Awalnya sorghum ditemukan di bantaran Sungai Cibintinu. Pada waktu itu Abah sedang bercocok tanam padi di sana. Kebetulan menemukan sebuah tanaman yang belum diketahui namanya. Kemudian Abah membawanya ke sini dan mulai ditanamkan di sebelah sini, ditanam. Jadi awal mula sorghum ditanamnya di sebelah sini. Setelah 20 tahun Abah menanam apapun di sini, semuanya hampir subur. Tapi ada satu tanaman yang memang bisa menghasilkan lebih bagus lagi daripada tanaman yang lain. Jadi Abah mulai menanam sorghum di sini. Kemudian selama 20 tahun itu juga Abah berjuang sendiri. Dan Abah menghasilkan 3 jenis tanaman sorghum dari hasil perkawinan-perkawinannya menjadi yang pertama ada jenis talaga bodas, kemudian ada mayang mekar, dan ada tongkol jantung. Karena mengingat kesehatan Abah yang sekarang sudah ya sepuh juga, kemudian Abah memberikan kepercayaan kepada saya, silakan lanjutkan ya. Insya Allah saya akan melanjutkan perjuangan Abah ini supaya bisa terus bertahan dan kita bisa mengembangkan pangan yang lebih kreatif dan inovatif lagi. Dilakukan oleh saya supaya sorghum ini tetap bertahan, saya mempublikasikan ke masyarakat dalam bentuk edukasi. Kita mengedukasi masyarakat, menjelaskan manfaat dari sorghum itu sendiri. Kemudian yang lebih penting adalah mereka harus merasakan apa rasanya dan bagaimana cara memasak dan sebagainya. Ya, kalau mereka sudah mengetahui rasa dan kadar nutrisi, insya Allah mereka akan mencoba dan menganggap bahwa itu sesuatu hal yang penting yang harus diketahui. Selain kita mengolah sorghum menjadi turunan olahan yang lain, pop sorghum, sereal sorghum, nasi sorghum, bubur sorghum, ada manis, ada yang asin. Dan bisa yang bahan olahan setengah jadi yaitu tepung dan beras sorghum. Yang paling penting itu.
yang premium ini yang dijadikan bibit. Nah, persis untuk Dibibitkan bibit lagi. itu sudah seleksi. Ya. Oh. Nah, lihat perbedaan antara yang super dengan yang ini sama sekali tidak diperhatikan. Tidak dikasih minum, tidak dikasih makan. Jadi dia Jadi kecil-kecil. dan nggak sempurna. Wah, nggak Dan sempurna. Inilah untuk dikembangkan masa yang akan datang. dibibitkan lagi. Dibibitkan lagi. Abah ini benar-benar memerlukan orang-orang yang sudah pinter tentang pertanian lah. Karena Abah masih rendah ya tentang permaculture itu. What the tentang permaculture gitu. Apa itu permaculture? Tapi ternyata Abah lihat, woi segala tanaman itu ada dan manfaatnya ada di permaculture. Itulah yang sangat dibutuhkan untuk perkembangan seterusnya. Juga untuk meneruskan, andai kata beliau-beliau itu tertarik tentang sorghum, yuk kita maju bersama gitu. Tidak monopoli untuk siapa saja gitu ya. Yuk terus maju. Itulah yang tertariknya. Ilmunya banyak di permaculture itu. Nah, ini kalau di sini namanya apa ini? Ratun. Ratun ya? Iya. Ini kan tumbuh sebenarnya calon tunas yang bibit juga kedua. ya? Iya, Tunas dipotong, kedua. kita pindahkan. Nah, ini juga sebenarnya ini sudah companion planting kalau Iya. dalam permaculture. Jadi ada satu tanaman utamanya ini, Cerealia ya. Iya. Si sorghumnya sebagai tanaman pangan utama. Nah, nanti si sorghumnya itu dililitkan oleh tanaman kacang Iya. panjang ya Teh ya di Iya. sini ya. Iya, Kacang panjang ini juga fungsinya untuk memberi nitrogen ke tanah. Berarti dia memberikan unsur N atau pupuk N gitu di tanah. Dan di bawahnya ada labu. Iya. Nah, ini sebagai mulsanya. Nah, ini sebenarnya kalau di permaculture ini disebutnya ini ya. Three sister planting. Jadi 3 saudara dia. Nah, jadi ini karena companion planting, Iya. mereka itu satu sama lain itu punya fungsi, yaitu si labu ini di bawah, dia fungsinya untuk menutupi tanah atau sebagai mulsa supaya dia tetap lembab. Si Cerelianya itu untuk pegangan tanaman kacang merambat. Turus ya, sebagai Iya, turusnya. atau ajir ya Ajir, disebutnya iya, ajirnya. Gitu. Nah, si tanaman kacang memberikan unsur Nitrogen, N, ya. iya, memberikan nitrogen tambahan ke tanah. Ini sudah permaculture sebenarnya ya. Nanti kita Sederhana, kita baru tambahkan sederhana, lagi. Kalau untuk Bandung Permaculture sendiri, itu kita tuh sebenarnya ingin membantu mewujudkan visi, misi dan impian dari Abah Sorghum ya, karena bertahun-tahun yang lampau Abah Sorghum punya visi supaya ilmu tentang sorghum ini menyebar luas gitu. Nah, salah satu misinya adalah kita nanti akan menjadikan lahan sekitar 2000 meter ya, 2000 meter di sini untuk pusat edukasi dan pengembangan dari sorghum gitu. Jadi nanti namanya ini Sorghum Eco Village atau Kampung Sorghum. Ya, pertemuan pertama kami ya, saya secara pribadi dan Bandung Permaculture itu ke Abah itu sebenarnya kami dipertemukan oleh salah satu sahabat kami, Pak Tony juga. Nah, saat diperkenalkan diceritakan tentang wow, latar belakang Abah Sorghum 20 tahun mengembangkan single fighter itu kan yang wah itu sesuatu hal yang nggak bisa kita dapatkan dari orang lain gitu, hanya tokoh Abah Sorghum yang benar-benar punya tekad kuat nih gitu. Jadi kita sebagai generasi lebih mudanya jangan mau kalah, kita harus melanjutkan mimpinya Abah dan apa yang sudah Abah laksanakan Kita bersama. 20 tahun kita harus lanjutkan dan kembangkan.
Sebenarnya kalau dalam prinsip permaculture, untuk kita membangun sesuatu, membangun apapun, prinsip pertama itu adalah observe dan interact. Jadi kita harus mengobservasi dulu. Pertama, observasi arah matahari itu kemana, anginnya kemana, dan aliran air. Nah, kita sudah mengobservasi selama musim panas ya, kita tahu level kekeringannya itu seperti apa, sehingga nanti teknik irigasinya itu seperti apa. Nah, yang sekarang ini kan kita baru akan memasuki musim hujan, jadi kita harus tahu dulu saat musim hujan di sini memang kata Teh Neneng kan banjir sampai ke sana gitu. Jadi kita harus tahu aliran airnya itu kemana. Nah, nanti si aliran air itu kita buatkan parit, kita buatkan alir terus mengalir sampai ke kolam-kolam penampungan atau kolam ikan. Yang paling utama itu hamanya itu burung, tikus ya. Nah, terbagi itu ceritanya. Sampai kapan akan melestarikan tentang sorghum? Kalau Tuhan atau Allah masih memerlukan untuk membudidayakan ini, ya mungkin sampai napas di kandung badan kita terus tiada hari tanpa menanam sorghum. Saking kecintanya, karena begini, benar-benar ini makanan padi non beras, tepung non terigu. Subhanallah, padi non beras, tepung non terigu. Menurut informasi kan Indonesia katanya beli ya, beras beli, tepung beli katanya ya. Kenapa? Yuk kita budidayakan bersama. Itu aja ajakan Abah. Yuk kita sebilungan tanam sorghum agar Nusantara banyak pangan, masyarakat tenang, negara aman.